Perahu berpenumpang buku itu ditambatkan mengayun-ayun di tepian pantai Majene. Istirahat sejenak. Usai telusur laut bergelombang Polewali Mandar Majene. Anak-anak laut asyik berenang, sekejap kilat bagai cecak mengendap menyergap nyamuk. Bagai laba-laba bergantungan di jaring tali temali, menyusur tegak dinding perahu pustaka. Salam diucapkan, kepala sang nahoda muncul dari pintu kecil perut perahu. Mau baca buku apa? Ini banyak buku baru. Ridwan, sang nahoda menebar senyum tipis. Ada buku W.R. Supratman. Mau ku tahu lengkapnya Indonesia Raya. Lidah perempuan kecil Mandar itu mengeja akhiran N dengan eng. Ada buku Raden Ajeng Kartini. Mau ku tahu kak, habis gelap terbitlah teran. Lelaki kecil kurus mengeja N dengan eng, mengaji eng dengan N. Dari wajah-wajahnya yang terbakar matahari, yang tersaput garam lautan, aku melihat belasan ribu pulau terhampar di samudra luas. Jutaan merah putih berkibar di langitnya. Mentari susut tenggelam karena gulita bisa kulihat sinar gemintang di tepi pantai Majene. Angin Mandar berbisik lembut ke telingaku. Bhinneka Tunggal Ika. Lirih ku dengar lelaki kecil kurus Mandar itu bersenandung. Harum namanya. Sayup ku dengar perempuan kecil Mandar itu bernyanyi. Indonesia Raya, merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Wow, tepuk tangan dong. Merinding loh, itu baru sebagian kecil dari isi buku tersebut Kang ya. Itu dan itu akan dihadirkan di MIWF kali ini. Ya. Oke. Untuk Kang Maman sendiri, mungkin biar udah ada gambaran gitu kan. Untuk tahun ini akan seperti apa sih untuk Kang Maman sendiri berbagi kepada seluruh masyarakat yang akan datang di MIWF, akan seperti apa bentuknya Kang? Bukan sebuah kebetulan kalau MIWF dibuka tepat di Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei, dan mengangkat tema Voice Noise. Hari ini kita seperti kehilangan sosok teladan. Dan MIWF selalu menghadirkan sosok-sosok teladan di dunia literasi sebagai tema. Diangkat betul cerita-cerita tentang tokoh-tokoh yang mengangkat keliterasian di negeri ini. Nah, 2 Mei buat saya menjadi sakral dan MIWF tepat kemudian membuka acaranya di hari ini. Karena voice noise, karena pemilu, karena pilgub, karena pilkada, orang kehilangan hal tersebut. Angkasa kita dipenuhi oleh ucapan-ucapan kebencian, reproduksi-reproduksi kalimat-kalimat hoaks yang bisa membuat kita terpukul, kita tertikam dan sebagainya. MIWF ingin hadir memberikan air yang bisa menenangkan, bisa meredam api tersebut. Ini yang saya harapkan dan mudah-mudahan tidak cuma ada di Makassar. MIWF ini tidak cuma ada di Ubud misalnya, gerakan-gerakan literasi seperti ini. Karena gerakan ini yang mengingatkan kita bahwa manusia Indonesia sebenarnya masih punya satu, cinta. Dan cinta itu dituangkan dalam berbagai medium yang jantungnya adalah buku. Wow. Oke, ke Hasan. Kalau kita ngeliat kan memang para penulis sudah sangat-sangat semangat untuk hadir di MIWF sendiri. Nah, sebenarnya gimana sih untuk mengedukasi juga masyarakat ya selama ini, gimana persiapannya sebenarnya, dan tentunya juga menginformasikan ke masyarakat itu seperti apa sih untuk MIWF sendiri agar selalu semakin ramai gitu dikunjungin tiap tahunnya. Jadi tentunya kita akan mengambil program-program dan juga mengundang penulis-penulis yang mungkin lagi banyak lagi hits lah, ya, seperti itu ya. Itu salah satu mungkin cara untuk membuat para banyak lagi pembaca-pembaca yang hadir di MIWF tentunya. Jadi di samping itu juga beberapa kita akan coba turun ke kampus juga setiap tahunnya untuk membuat acara di kampus seperti apa, sehingga orang-orang di kampus juga semakin mengenal lagi seperti apa MIWF itu. Tapi dengan tahun ke-8-nya ini saya pikir MIWF sudah cukup rame di media sosial atau di mana di media cetak dibahas dan sebagainya. Sudah semakin menggema lah ya. Bahkan kalau di internasional bahkan udah berlomba-lomba datang ke Makassar. Oke. Nah, yang juga akan hadir nanti di MIWF pasti kalau tadi karyanya Kang Maman yang satu lagi yang memang menceritakan tentang lebih ke kehidupan pribadi Kang ya. Bapakku Indonesia. Aku di sini sempat aku ada baca ini puisi
tentang yang ada di buku ini. Aku sedikit ya Kang ya, kalau misalnya nggak bagus mohon maaf. Nggak mungkin sebagus Kang Maman nih. Nah, Bapak memang tak menjagaimu setiap saat. Tapi, tahukah kau, dalam doanya tak pernah terlupa namamu disebut. Tangisan Bapak mungkin tak pernah kau dengar, karena dia ingin terlihat kuat. Agar kau tak ragu untuk berlindung di lengan dan dadanya, ketika merasa tak aman. Aduh, ini kayaknya langsung apa gitu kan, nancep banget di hati Kang ya. Oke, mungkin langsung aja deh karena mumpung ada Kang Maman di sini, ada Hasan juga di sini, langsung aja diajak masyarakat untuk langsung menyaksikan IMWF biar semakin banyak yang hadir, semakin banyak yang teredukasi juga dengan banyaknya karya-karya literasi Kang yang memang semakin menggema di dunia. Dari Kang Hasan dulu, silakan Bang Hasan. Jadi kita mengajak seluruh warga Makassar khususnya dan lebih umumnya ke warga di Sulawesi Selatan untuk datang menyaksikan MWF. MWF sudah dimulai hari ini jam 10 pagi sudah ada acaranya. Untuk mengakses mungkin jadwal dan sebagainya bisa kunjungi website kita di makassarwriters.com dan juga di media sosial di Instagram @makassarwriters. Di sana kita akan terus mengupdate program apa yang akan berjalan hari ini, program apa lagi besok dan seterusnya. Kita akan terus ada sampai tanggal 5 Mei nantinya. Oke, di venue utamanya di Fort Rotterdam. Tapi kalau akan tanya ke venue-venue lain, silakan diakses saja ya di www.writerfestival.com. Kang Maman, silakan. Di tanah ini lahir karya sastra tertulis terpanjang di dunia, Ila Galigo. Orang Makassar harus tahu dan bangga bahwa inilah ibu kota literasinya negeri ini. Dan hari ini acara itu kembali dibuka, dan mari melihat Makassar yang berbudaya, Makassar yang beradab, dan mari melihat aksara yang tidak ada batasnya. Dan kita kembali menjadikan Makassar sebagai tempat lahirnya karya-karya sastra besar, tidak cuma di Indonesia, tapi di dunia sebagaimana Ila Galigo. Baik. Jadi jadilah saksi dari itu semua dan juga harus hadir di IMWF 2018 ya. Terima kasih sudah hadir di studio kita. Sukses untuk IMWF-nya. Kita ketemu nanti di venue. Dan saudara, tiba saatnya saya Edwin Darwis bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Berterima kasih atas kebersamaan Anda. Terus saksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi. Sampai jumpa.